Lately I've been moving on, and I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Keren ya lagunya, soalnya tentang mencintai diri sendiri. Iya bener, love yourself. Ya kan, love yourself banget. BTW nih ya, kayaknya ada yang nungguin kita deh. Siapa? Kayaknya kita harus nyapa dulu deh. Iya bener. Yuk kita sapa. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Azara. Kembali lagi dengan aku Dania Dan aku Ailsa di Azara Al-Multazam Radio, inspirasi pemuda untuk negeri. Keren nih. Setelah ini berarti episode berapa? Kedua gak sih? Oh iya, kedua, karena kemarin kita habis bahas tentang Sumpah Pemuda. Iya benar. Nah sekarang tuh kita mau ngebahas topik yang kayaknya agak mendalam ya. Iya, mungkin bisa dibilang ini tuh tentang sifat kita gitu. Oh, jadi kayak tentang diri kita ya? Iya Gimana benar. cara mengontrol sifat itu? Iya. Nah kira-kira kita mau bahas apa tuh? Kita mau ngebahas tentang gimana sih caranya kita tuh nggak merasa lebih baik daripada orang lain tuh. Oh bener sih, ini merasa diri lebih baik dari orang lain. Pasti kita tuh sering ngalami loh tanpa kita sadari. Sering banget sih pastinya. Kalian juga pasti sering kan ngalamin. Nah, tapi tenang aja sahabat Azara, karena kita di sini bukan buat menghakimi, tapi untuk belajar bersama. Jadi, yuk kita renungkan kenapa ya kita kadang-kadang pernah merasa diri kita tuh lebih baik daripada orang lain. Ya, betul. Dania, Apa? pernah nggak sih kamu tuh ngerasa diri kamu tuh lebih baik daripada orang lain? Sejujurnya nih ya aku pernah ngerasain. Kayak misal waktu aku dapat nilai bagus, tapi teman-teman aku itu nilainya di bawah aku ngerasa kayak nilai aku bagus nih dibandingkan teman-teman aku. Kayak nilai aku bagus, terus kadang juga ngerasa kayak lebih beruntung. Lebih beruntung, kayak untung aku kayak gini ya, kayak gitu. Ngerti gak sih? Kayak gitu. Atau enggak masalah beribadah juga, kayak sholat duha nih. Aku sholat duha tapi teman-teman aku enggak. Aku merasa kayak aku doang nih yang sholat duha, teman-teman aku enggak. Jadi kayak ngerasa Iya sih. ya lebih baik, kayak kalau kayak gini apa ya, segala urusan aku tuh dimudahin gitu. Tapi teman-teman aku enggak. Aku kayak pernah ngerasa kayak gitu. Tapi kayak gitu tuh sering banget terjadi nggak sih di diri kita? Iya, kadang tuh terjadi gitu loh, kayak mungkin ya kita nggak sadar gitu loh kalau misalnya pernah kepikiran kayak gitu. Aku juga termasuk orang yang nggak sadar kalau aku pernah mikir kayak gitu, tapi ya tiba-tiba aja gitu, iya nggak sih? Tapi kamu tahu nggak sih kalau misalkan hal-hal kayak gitu tuh itu Ya, kenapa? menuju, maksudnya kayak ngarah kita buat nimbulin sifat sombong. Oh iya, Iya. tapi habis aku ngerasa kayak gitu tuh aku langsung istighfar, kayak astagfirullahaladzim, ya Allah nggak boleh kayak gitu. Kayak aku langsung istighfar, sumpah aku nggak ngelanjutin, aku nggak kayak jadi sombong, nggak. Aku langsung istighfar, aku langsung inget. Tapi emang bahaya banget sih, apalagi sampai kita tuh tinggi hati, maksudnya kayak ngerasa sombong banget. Tapi emang kadang tuh kayak gitu tuh timbul tiba-tiba gitu kan, maksudnya nggak kayak direncanain kayak gitu kan. Iya, sumpah bener banget. Aku juga ngerasa kayak, ya kadang tiba-tiba aku ngerasain kayak gitu, padahal aku nggak ada niatan buat sombong atau tinggi hati ya, tapi Kayak tiba-tiba muncul iya, gitu kan. muncul gitu loh. Padahal ada ininya, ada dalilnya. Oh iya? Iya.
di surat Al-Hujurat ayat 11. Jadi Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena bisa jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok." Nah, ayat ini jelas banget kan kalau mengajarkan kita untuk rendah hati dan tidak merasa bahwa diri kita tuh lebih baik dari orang lain. Karena bisa aja sebenarnya orang lain tuh lebih baik dari kita, cuma kita nggak tahu sih. Kita kayak jatuhnya tuh kayak mengolok-olok gitu, mengolok-olok orang lain, ya kan? Padahal udah jelas banget nih di surat Al-Hujurat ayat 11 kalau Allah itu nggak ngebolehin kita buat ngerasa kita lebih baik daripada mereka. Karena kita nggak boleh sombong. Bener Allah sih. tuh lebih besar, Allah tuh maha besar, ya kan? Bener banget. Apa ya? Allah tuh punya semuanya. Ya kan, dibanding kita tuh yang kecil nggak ada apa-apanya. Bener sih itu. Selain yang udah disampaikan sama Dania tadi, ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi dari kesombongan. Wah, gila gak sih? Biji sawi itu kecil banget gak sih? Iya benar. Kecil banget, Sar. Kalian nih kalau misalnya nggak pernah lihat biji sawi ya, kalian bisa searching di internet cari biji sawi. Itu kecil-kecil banget, ya kan? Iya. Kecil banget, berarti kan itu serem gak sih? Karena kesombongan itu bukan sekedar dosa biasa. Sampai Rasulullah memberikan peringatan bahwa kesombongan sekecil apapun bisa menghalangi kita dari surga. Sampai tadi itu dosa diibaratkan sebagai biji sawi yang sekecil itu. Gila, serem banget sih itu. Takut. Kayaknya ya Allah, semoga ya kita semua ini dihindarkan dari sifat sombong. Amin. Yep. Nah, jadi sahabat Asdara, penting untuk selalu menjaga hati agar kita tuh terhindar dari perasaan-perasaan yang merasa diri kita itu lebih baik daripada orang lain. Karena setiap kelebihan yang kita punya itu tuh sebenarnya tuh ujian bagi kita. Nah, kalian pasti nanya-nanya nggak sih, kok sebagai ujian, masa kelebihan sebagai ujian? Nah, maksudnya kelebihan sebagai ujian tuh kalian punya kelebihan. Ujiannya itu adalah bagaimana kalian menggunakan kelebihan kalian itu supaya bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kalian. Karena ada aja orang yang menggunakan kelebihan dia itu buat suatu hal yang negatif. Makanya itu dibilang sebagai ujian. Karena kalian harus bisa menggunakan kelebihan kalian itu untuk hal-hal yang positif. Nah, tentunya itu harus menggunakan hal-hal yang positif biar itu pastinya terhindar dari merasa diri kita tuh lebih baik. Dan pastinya kalau misalkan kita udah merasa lebih baik itu pasti tertuju ke kesombongan. Nah, iya tuh benar banget. Nah, sekarang pasti kalian semua mikirkan gimana nih solusi untuk mengatasi perasaan merasa lebih baik dari orang lain. Nah, ada banyak cara yang bisa kita coba. Salah satunya dengan selalu mengingat bahwa kelebihan itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bener banget Dania. Dan kita juga bisa memperbanyak introspeksi diri kita. Apalagi pastinya kayak kita tuh ngerasa gak sih kayak hari ini tuh udah cukup rendah hati belum gitu. Iya, benar. Apakah kita sudah cukup menghargai orang lain tanpa membandingkan diri kita dengan orang tersebut? Iya, ya kan? Iya, bener sih. Dan kalau misalnya kalian mau waktu yang pas untuk introspeksi diri itu di sepertiga malam di saat kalian sholat tahajud, itu bener-bener pas banget sih itu. Iya, itu enak banget buat kalian introspeksi diri kalian. Bener. Apa yang sebenarnya kalian lakuin selama kalian hidup ini. Banyaklah minta ampunan ke Allah, ya kan? Iya, bener. Nah, satu lagi nih, bergaul dengan orang-orang yang punya sifat rendah hati juga bisa membantu kita untuk tidak mudah merasa lebih baik. Karena lingkungan kita itu bisa mempengaruhi sifat kita kan? Setuju banget, setuju. Ya kan? Coba nih, kalau misalnya lingkungan kamu negatif, pasti kamu ke bawah nggak sih? Kalau iman kamu nggak kuat, pasti kamu ke bawah, iya nggak? Iya. Tapi kalau misalnya lingkungan kamu itu positif, banyak orang yang berbuat baik, pasti kamu juga pengen ngerasa kayak, duh, aku juga harus berbuat baik juga, gitu kan? Kayak aku harus kayak mereka nih, gitu kan? Misal kayak teman-teman kamu nih pada puasa Senin Kamis, pasti kamu ngerasa kayak, masa teman-teman aku puasa Senin Kamis tapi aku enggak? Iya, Ya bener kan? banget. Bener. Kerasa nggak sih kalau kayak gitu, kalau di lingkungannya baik tuh?
Karena bener-bener ya lingkungan itu mempengaruhi kita banget. Sangat mempengaruhi sih. Kalau misalnya kalian merasa lingkungan kalian itu negatif, kalian harus berusaha buat gak terbawa lingkungan itu. Jadi harus bisa melawan. Iman kalian tuh harus kuat, ya kan? Bener, harus kuat banget. Nah, selain itu juga kita tuh perlu banget, apalagi ya pastinya kalian sih khususnya, kita tuh perlu memperbanyak doa biar kita tuh dijauhin dari sifat sombong. Karena beneran bahaya banget gak sih sifat sombong tuh? Iya bener bahaya banget, kayak tadi kan ya udah kita omongin. Nah, apa tuh doanya biar kita semua tuh bisa mengamalkan doanya? Nah, di sini tuh disebutkan bahwasannya Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa yang sangat indah untuk merendahkan hati kita. Yaitu, ya Allah, jadikanlah aku dalam pandanganku sendiri kecil dan dalam pandangan orang lain besar. Wah, itu tuh jadi salah satu wujud bersyukur kan? Iya benar. Tuh, itu doanya bagus banget ya, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Betul, kalian bisa terapin. Apalagi kalau misalnya kalian sholat, kalian bisa sempilin doa-doa itu. Nah, bener banget tuh. Wah, pembahasan kita hari ini sungguh membuka hati ya, Ailsa. Setuju banget. Semoga kita bisa lebih berhati-hati dengan perasaan diri kita supaya tidak jatuh ke dalam kesombongan. Amin. Jadi, sahabat Azara, mari kita berusaha menjadi pribadi yang lebih baik pastinya, dan bukan hanya di mata manusia tapi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setiap kelebihan yang kita punya adalah amanah dan bukan untuk merasa lebih baik tapi untuk digunakan sebaik mungkin. Iya nggak, Dan? Iya. Apa? Ada info menarik nih buat para pemirsa Azara. Apa sih, info mulu dah? Ya udah, ini infonya menarik dan sangat berguna. Ya udah coba. Khusus tanggal 9 November ada promo spesial Hari Pahlawan, yaitu gratis biaya pendaftaran. Iya nggak sih? Iya nggak? Iya, wow. Tunggu apa lagi? Daftarkan segera di pbdb.almultazam.id. Kita tunggu ya kehadiran kalian di sini. Wah, akhirnya selesai juga. Alhamdulillah. Semoga apa yang sudah kita bicarakan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan episode berikutnya kita akan membahas. Stop. Mau ngapain? Mau ngasih tahu nanti di episode selanjutnya kita bakal ngebahas apa? Gak bisa gitulah. Masa kita ngasih tahu gitu aja sih? Ya nggak apa-apa. Gak apa-apa gimana? Gak bisa. Itu biar kayak mereka tuh merasa surprise gitu loh dari kita. Masa iya kita ngasih tahu? Ya udah, aku nggak ngasih tahu. Di episode berikutnya kita bakal bahas tentang Hari Pahlawan. Jadi tungguin kita ya di Azara Almultazam